keesokan harinya, hari yang berikutnya, itu penentuan apakah saya layak masuk ke kelas yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Pripun kabare? Alhamdulillah mugi saya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum menonton video saya, terima kasih untuk kalian semua tanpa terkecuali yang telah setia menonton video saya. Semoga kalian semua sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan sukses selalu ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini saya mau melanjutkan cerita saya kenapa kok saya bisa ke Hongkong dan bekerja teman-teman ya. Di part yang pertama kemarin itu kan saya bercerita setelah proses menyerahkan berkas-berkas data saya dengan istri saya ke PT teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah itu jadi saya dan istri saya itu tidak langsung masuk ke PT ya teman-teman. Jadi saya masih ingat sekali hari puasa atau bulan Ramadan itu pertengahan lah kemungkinan. Saya berangkat ke PT terlebih dahulu teman-teman. Jadi saya juga masih ingat sekali, saya berangkat ke PT itu naik bis dari Blitar ke Pasuruan Gempol. Oh iya teman-teman ya, mungkin bagi teman-teman yang penasaran, PT saya apa? Saya waktu itu prosesnya ke PT PDS. PDS itu Prima Duta Sejati Pusat ya, yang berada di Gempol Pasuruan. Mungkin Mbak E atau siapapun yang alumni PDS bisa komen di bawah teman-teman ya. Dan saya alumni tahun 2014. Nah setelah saya masuk ke PT teman-teman ya, jebret. Jadi saya itu tidak langsung masuk ya teman-teman. Setelah masuk, maksudnya masuk PT untuk yang pertama kalinya itu cuma laporan bahwa saya masuk dan mengikuti kelas untuk belajar bahasa Kantonis teman-teman. Berhubung saya ini kan laki-laki dan mayoritas pelajar atau sing sinau maksudnya belajar bahasa Kantonis itu kan mbak-mbak para TKW teman-teman. Dan kalau yang laki-laki itu enggak identik teman-teman. Kalau laki-laki itu semuanya ngekos di luar ya teman-teman. Jadi termasuk saya sendiri juga ngekos di luar. Jadi setelah saya laporan ini aku sudah masuk kelas gitu teman-teman ya. Jadi cuma laporan tok, saya keluar lagi dan untuk mencari kos-kosan teman-teman ya. Jalan ya, berhubung di situ kan banyak sekali kos-kosan TKL untuk tujuan Taiwan, mas-masi lah teman-teman ya. Jadi saya tanya, akhirnya saya mendapatkan kos-kosan yang mungkin kalau jalan kaki sekitar 10-15 menit dari PT yang saya ikut proses. Jadi kalau jalan kaki ya antara itu. Dan untuk 1 bulannya alhamdulillah dapat harga 250.000. Itu sudah fasilitas 1 kamar terus 1 ruangan, apa ya ngarani, kayak ruang tamu lah teman-teman ya. Jadi cilik lah. Kalau dibanding ini kamar saya ini mungkin 2 kalinya teman-teman ya, memanjang gitu modelnya. Dan ada fasilitas kamar mandi dan WC di luar. Jadi kos-kosannya itu berjentrek. Terus untuk kamar mandi dan WC-nya itu di luar jadi satu. Jadi untuk milik bersama lah teman-teman ya, intinya gitu. Nah, setelah saya mendapatkan kos-kosan alhamdulillah, itu hari pertama saya istilahnya saya ke Pasuruan Gempol itu ya, sebenarnya pikiran itu masih belum piye teman-teman. Yaitu kan
pengalaman pertama saya, apalagi nggak bareng istri sama anak saya. Ya rada piye, neng ati iki rada ada yang kurang gitu teman-teman ya. Tapi mau gimana lagi, kalau saya nggak proses lewat PT, saya nggak bisa ke Hongkong seperti saat ini teman-teman ya. Jadi lanjut cerita, setelah melewati 1 hari itu, besoknya itu saya masuk ke kelas lagi dan untuk belajar. Waktu itu saya masuk PT ya, masuk kelas itu belajar. Itu saya bareng dengan beberapa murid baru. Istilah itu di kelompok, kalau TK itu TKA sama TKB itu teman-teman ya. Jadi saya masuk yang 0 kecilnya dulu istilahnya. Jadi di situ saya belajar berhitung, terus belajar mengenal jam, terus apa nih ya, saya tak eling-elingin teman-teman. Mengenal jam, berhitung, terus mengenal nilai mata uang. Pokoknya di kelas itu sing simpel-simpel teman-teman ya. Jadi selama 1 hari itu saya belajar itu tok, dan keesokan harinya, hari yang berikutnya itu penentuan apakah saya layak masuk ke kelas yang sesungguhnya. Kelas yang sesungguhnya ini ya kelas yang sudah istilah lagi kelas utama. Jadi saya apakah layak ya teman-teman masuk ke kelas yang utama ini? Tapi alhamdulillah, sebentar. Nah, jadi alhamdulillah saya setelah sehari cuma di 0 kecil itu, saya besoknya langsung masuk ke kelas utama nih teman-teman. Alhamdulillah sekali ya teman-teman. Dan dengar-dengar dadai itu istilahnya guru lah teman-teman ya. Kalau di PT saya itu menyebutnya gitu. Saya mendapatkan ya dengar-dengar galak. Yaitu saya terima kasih sekali kepada Dadayana yang telah menggembleng saya, yang telah mengajari saya sampai saya bisa seperti sekarang ya. Terima kasih sekali ya Dadayana, saya masih ingat sekali teman-teman. Ya kalau menurut saya pribadi, orangnya itu tegas, terus disiplin, keras juga ya, galak juga ya, tapi tergantung kitanya teman-teman. Kalau kitanya bisa terus ya istilahnya mengerti dengan cepat, belajar bahasa kantoris itu, Dadayana itu begini teman-teman ya. Ya alhamdulillah saya termasuk ya murid yang pintar. Ya gak pintar-pintar amat tapi mengerti teman-teman ya. Jadi di kelas itu untuk yang pertama kali saya masuk ke kelas utama itu ya berjalan dengan pada umumnya teman-teman. Tapi jujur sekali, saya malu sekali teman-teman ya. Soalnya kenapa? Saya berkumpul dengan mbak-mbak TKW. Jadi nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu puluhan teman-teman. Dan saya selalu mengambil duduk paling belakang teman-teman. Soalnya apa? Ya ben nggak nganu teman-teman ya. Isin lah, istilah isin saya. Terus beberapa hari setelah saya belajar di PT tersebut, kan mau hari raya teman-teman ya. Saya memutuskan untuk cuti itu maksudnya ya izin pulang sampai hari raya selesai. Ya berhubung saya ini kan calling visa, jadi ya bisa dibilang mendapatkan sesuatu yang spesial teman-teman ya. Istilahnya like diomongnya yang ngono kuwi lah teman-teman ya. Jadi tidak sama seperti mbak-mbak yang berada di dalam. Mungkin mbak kalau pengen pulang atau pengen hari raya di rumah itu kadang ada yang memberikan jaminan, terus istilah lagi ben lek mulih lek ngwehi jaminan kuwi njagani lek nggak balik ning PT teman-teman ya. Terus dijanji juga nggak boleh hamil, itu kalau mbak-mbak TKW. Tapi kalau saya cukup alhamdulillah izin, akhirnya saya bisa pulang. Itu perasaan saya juga sangat senang sekali teman-teman ya. Di PT paling untuk yang pertama itu saya semingguan lah teman-teman ya. Jadi
kos-kosan di PT itu 1 mingguan. Terus saya pulang teman-teman ya, pulang di rumah itu teman-teman ya, yes, alhamdulillah senang bisa lebaran tahun 2014 itu di rumah saya. Senang teman-teman ya, bisa berkumpul lagi dengan anak istri saya. Tapi juga mikirnya gini, duh, ini mau habis lebaran, saya dan istri saya harus kembali ke PT dan harus meninggalkan anak saya. Ini yang momen-momen yang membuat saya itu sampai sekarang aku kudu iso sukses, atau saya bisa sukses di Hongkong teman-teman ya. Soalnya perjuangan dulu sebelum saya bisa nyampe di sini itu, wah, wis pokoknya lek diomong nih, istilahnya habis gelap terbitlah terang teman-teman. Jadi setelah saya punya hutang puluhan juta, alhamdulillah sama yang kuasa itu dibayar cash teman-teman. Dibayar cashnya ini dikasih, mungkin diberi jalan, nyoh iki loh, ini kamu saya kasih satu kesempatan lagi. Kalau kamu tidak bisa merubah, ya itu akan menjadi bumerang untuk kamu. Itu kalau saya pribadi menyebutnya seperti itu teman-teman. Tapi saya juga mempunyai tekad, saya harus sukses. Buktinya alhamdulillah saya bisa bertahan atau berjalan 3 kontrak sampai sekarang. Pokoknya intinya masa lalu itu sebelum saya nyampe di sini, boleh tak ceritain di sini teman-teman. Wah, pokoknya saya gak bisa lah cerita kalau untuk masalah itu. Kita lanjut. Setelah hari raya itu teman-teman ya, saya dan istri saya bareng berangkat ke PT. Tapi sudah tidak nganu teman-teman, sudah nggak naik bis. Jadi saya sama istri saya itu naik motor dari Blitar ke Pasuruan. Dan hal yang bikin saya masih ingat juga, waktu hari pertama itu perjalanan saya dari Blitar ke Pasuruan bareng istri. Istri saya itu teman-teman ya, namanya seorang ibu harus berpisah dengan anaknya. Sepanjang jalan itu nangis teman-teman ya, istri saya itu kayak ya sedih lah teman-teman. Yang maunya itu atau yang biasanya itu bareng anak setiap hari terus dipisah, dipetot, istilahnya ngomong ki ya ngono kuwi. Nangis teman-teman ya, sampai saya ajak makan. Saya masih ingat juga di salah satu warung soto deket kuburan di pinggir jalan. Itu kan di daerah Pasuruan itu banyak sekali teman-teman ya. Saya ajak makan, sampai istri saya itu nggak bisa makan teman-teman ya, nggak bisa makan, cuma nangis. Ya itu tadi teman-teman ya, kelingan anak. Terus ya saya kasih pengertian, istilahnya itu ya wis nggak popo, iki mungkin dalan rezeki ini keluarga kecil kita. Istilahnya ayo bareng-bareng awak dewi kudu iso sukses di Hongkong. Dan alhamdulillah bisa sampai sekarang, dan alhamdulillah juga saya bisa melaluinya dengan semangat yang tinggi teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Dan setelah saya bareng istri saya nyampe di kos-kosan, kita berkemas-kemas ya, kayak gay seragami. Terus saya dan istri saya bareng masuk PT. Itu ya perasaan saya ya wis rada ayem. Soalnya kenapa? Saya masuk PT sudah ada istri, jadi wis enak konco teman-teman ya. Berbeda dengan saya waktu pertama dewe itu, wah, izin teman-teman ya. Isinnya kenapa? Soalnya saya nggak biasa berkumpul dengan banyak mbak-mbak ITKW seperti yang saya omongkan di awal tadi. Jadi setelah saya dan istri saya masuk PT, sekolah bareng, belajar bareng itu ya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ya belajarnya itu
ya apa adanya teman-teman, seperti yang mungkin mbak-mbak semua yang pernah masuk ya, pernah masuk di PT itu ya sport dua belajar, terus bedek-bedekan, terus ke kelas bayi saya juga ikut bareng istri. Pokoknya semua teman-teman, semua pelajaran yang ada di PT itu saya semua mengikuti. Sebenarnya kalau menurut Dadayana sendiri, kalau saya pribadi teman-teman ya, yang diutamakan itu sebenarnya cuma bahasa. Sing liyane pomong gak melu tidak apa-apa teman-teman ya. Tapi berhubung saya ini piye, pengen belajar opo sing saya nggak ngerti, seperti ke kelas masak saya juga belajar masak, terus ke kelas bayi saya juga belajar bayi, terus di kelas perabotan nih apa ya ngono ya, pokoknya di kelas itu ada kayak seperti kulkas, terus microwave, kayak alat-alat untuk di dapur lah teman-teman ya. Jadi saya juga semua ikut. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk saya nanti kalau ujian dan ternyata memang saya ikut ujian itu ya semuanya saya ikuti teman-teman ya, seperti bayi, terus apa sing tak sebut ini maulah teman-teman ya. Jadi semuanya itu saya mengikuti dengan baik dan benar.